Kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negara kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Memiliki kemampuan bela negara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas: yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Hans Kohn dalam bukunya Nationalism is Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Yang pertama, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Dan yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: yang pertama, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri adalah yang paling baik. 2. Calvinisme, menganggap bangsa sendiri adalah yang paling unggul. 3. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang terakhir, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ciri-ciri patriotisme adalah: 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, 3. Menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, 4. Berjiwa pembaruan, serta tidak mudah menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga: menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah: melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat: mengembangkan sikap dan kesetiakawanan sosial di lingkungannya, dan memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa:
meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat.